Ayo Bapak mungkin mau testimoni. Main ayah. Iya, main silakan. Main gak? Ya, boleh. Udah main. Ya, ya boleh. Boleh. Ini tuh anak hasil RDAY Pak. Kan suruh ML tiap hari. Itu bonusnya bunting. Bonus. Alhamdulillah 11 tahun. Baru Kosong. punya adik, 10 tahun kosong. Jadi 11 tahun si kakak baru ada adiknya. Hasil maksa tuh Pak, Bu. Udah gitu, saya boleh cerita nih, dari terkabulnya hamil, saya disuruh minta lagi ketika anak yatim mau umroh ya Pak Haji ya. Ya, mau umroh. Karena Pak Haji bilang begini, bisa nggak lu dampingin anak yatim ke Mekah? Hah? Ke Mekah, hutang aja belum lunas, saya bilang gitu. Iya. Mau ke Mekah. Udah gitu kata suami saya gini, Mah, minta sama Allah, sekarang kita umroh sama anak yatim. Saya bilang apa? Nggak mau. Kok nggak mau? Udah minta, gitu kan, sama Allah. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kebanyakan yang diminta, Papa. Ini udah utang udah hampir lunas, walaupun belum full lunas, ini udah bagus banget lah. Ibaratnya terus kemudian kehamilan yang 10 tahun ditunggu-tunggu hamil, lalu banyak hal lagi keajaiban-keajaiban yang lain, keindahan-keindahan yang Allah kasih, ini kita masih minta. Malu udah jangan minta. Kata Pak Haji suruh dampingin, dia kekeh juga Pak Haji. Kalau udah Pak Haji ngomong harus kerjakan. Gitu. Saya bilang ya udah deh, saya minta deh sama Allah, tapi sedekah tambahin ya, gitu. Karena kalau nggak ditambahin sedekahnya malu, udah terlalu banyak yang dikabulkan. Gitu. Jadi caranya gimana nih supaya kita pede ke Allahnya? Tambah sedekahnya, tambah ibadahnya. Jadi ketika kita berdoa juga pede, gitu. Maka waktu itu, waktu Pak Haji memerintahkan saya umroh, waktu itu saya belum pegang uang. Jadi pegang uang sih tiap hari pegang uang, tapi kan uang dagang, uang muter gitu kan. Sedangkan umroh kan bertiga, gitu. Waktu itu belum kebayang nih uangnya dari mana. Terus kami putuskan udah kita pergi berdua Pak. Gitu. Kita dampingin anak yatim berdua. Uangnya ada, pasti ada. Karena saya dipaksa tadi, saya harus bilang yang positif gitu. Uangnya ada mah, uangnya pasti ada. Tapi ketika saya mau berangkat umroh berdua, anak saya nangis mau ikut. Yang nomor 3, saya bilang gini, Haura, kita tuh mau pergi ke Mekah, bukan ke Parung. Bukan ke pasar Parung yang kamu bisa dipangku Ke sama Mekah mama. Bos, bukan ke Parung Bos. Jadi bukan ke pasar yang kamu bisa naik angkot mama pangku gitu. Ini ke Mekah harus punya paspor sendiri, ongkosnya juga sendiri kan begitu. Sama pulanya seperti orang dewasa. Ya nggak apa-apa mama, aku mau umroh. Ya udah kamu minta sama Allah. Karena ini anak sudah terlatih minta sama Allah, dia berdoa minta sama Tuhannya. Dan alhamdulillah kami bertiga berangkat plus oleh-olehnya. Tepuk tangan dong. Nanti kan Februari kita umroh Pak, 160 anak yatim Februari. Saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube bisa jadi pendamping anak yatim gratis. Mau gak? Nah makanya Bapak dan Ibu coba latihan sholat tahajud. Jangan malu-maluin kayak pendamping kemarin. Anak yatimnya udah bangun jam 1, jam 2 udah berangkat ke masjid. Ini pendampingnya masih tidur. Aduh, ya karena nggak pernah latihan tahajud. Makanya Bapak dan Ibu besok pendampingnya harus diseleksi. Tepuk tangan dong. Ayo Pak, testimoni Pak. Ayo Bos. Ayo. So. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dulu saya sebelum kenal Pak Haji, lagi sedang jatuh-jatuhnya kita nyari syariat kemana aja. Bahkan ada yang perjalanan 2 hari 2 malam perjalanan, bukan sekitar Parung. Gitu. Jadi kata orang di sana, daerah sana bagus, kita ikutin. Terus ada juga teman yang ngajakin ke Gunung Kawi. Kemana Pak Bu? Ke Gunung Kawi. Saya bilang ya saya orang Islam gitu ya. Sekalipun mentok gimana juga nggak bakalan mau, saya bilang gitu. Tapi lama kelamaan saya ketemu Pak Haji Obing, terus diajak kemari. Gurunya Pak Haji Obing. Kebetulan Pak Haji Obing juga di sini berguru ke sini Pak Haji Obing. Lanjut Bos.
Terus diajak kemari, ya setelah itu ya udah, yang lain semua dibuang-buangin, ya kita jalanin yang Pak Haji ajarin gitu. Jadi jimatnya dibuang ke laut, Pak, Bu. Habis dibuangin sama saya, yang di laci, yang di dompet, yang di sabuk, yang di jaket. Udah bisa kebayang belum yang diucapin Pak Roni? Apa? Jimat, jimat. Yang di laci, yang di saku, yang di atas pintu, yang di pintu tuh suka ada tulisannya wafak, yang di laminating, yang ditanam. Nggak boleh, Pak. Karena kan dia hidup. Buktinya hidup apa? Masukin ke dalam lemari, tutup lemarinya dari setengah 12 sampai setengah 1, itu pasti bunyi gluduk gluduk gluduk. Nah itu kan berarti ada nyawanya. Kita makannya sepiring, dia makannya sebaskom. Duit berapapun habis. Memang sih proyek banyak, tapi utang jadi banyak. Iya, karena muka lo muka hodam. Tepuk tangan dong. Humor, biar nggak ngantuk. Humor. Jadi rezeki rezekinya banyak tapi nggak jumantel ya Pak Haji. Iya. Gitu, nggak pernah nyisa. Yang ada utang tambah besar, utang tambah banyak gitu. Kebeli si tanah tapi nyicil, kebeli si motor nyicil, mobil nyicil. Jadi seperti itu. Tapi setelah kita beralih ke ilmu RDAY, alhamdulillah semuanya terkabul. Tidak ada hajat saya 2014 yang gagal terkabul, nggak ada. Jadi semuanya terkabul. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Coba dengerin dari ucapannya Bu Roni. Tidak ada hajat saya satupun yang tidak terkabul tuh. Bapak dan Ibu juga pasti hajatnya terkabul. Kan ini lagi proses. Benar? Iya, jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau kita baru datang ilmunya mikir, komen, ngeluh. Nah coba jangan. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Ini kan enggak, utang nggak mau dinikmatin. Nikmatin Pak. Kok Pak Haji bisa suruh nambah utang lagi? Nggak apa-apa Pak, buat oleh-oleh. Nanti di akhirat maksud nggak bawa oleh-oleh. Sayang dong. Nanti kan ditanya malaikat, itu apa Bu Tanti yang dibawa Bu Tanti? Ini oleh-oleh riba malaikat. Alhamdulillah. Lanjut bos. Ayo. Terus saya lanjut apa yang diajarkan sama Pak Haji, suruh tahajud, sholat 5 waktu jangan ditinggalin, badiah qobliyah kerjain. Terus saya jalanin, alhamdulillah banyak perubahan gitu. Larangan-larangan Pak Haji artinya yang nggak boleh dikerjain saya ikutin. Contohnya saya sering dulu ngasih-ngasih ke anak yatim habis sholat tahajud, itu nggak boleh, itu kan pantangan. Kalau kita lihat sekarang kan orang gitu, sekalipun dilarang sama Pak Haji tetap masih nyawer, nggak boleh nyawer. Padahal kan itu pantangan. Pantangan. Kalau di sini, kalau di tempat lain oke lah. Kalau di sini pantangan. Itu hajatnya lemot Pak. Memang awalnya terkabul 1-2, tapi setelah itu kegerus langsung kegerus. Yang tadinya kita ini ada nih Pak Haji habis nyawer, saya ada yang cair, bener cair, paling 2-3 cair, besoknya langsung minus. Dalam bener ngejejek. Dan ini udah dialamin. Makanya saya bilang jangan nyawer ya. Tadi malam Bapak lihat emang ada yang nyawer, tapi kita udah kasih tahu gimana ya. Ya udahlah, nanti juga mentok, pasti mentok.
Alhamdulillah, pasti mentok. Kok Pak Haji sabdain? Biarin dah, emang gue disabdain. Lanjut bos. Ya. Kalau bisa ya arahan Pak Haji kita ikutin. Kalau pengalaman saya, apa yang Pak Haji ajarkan selalu saya ikutin. Kalau saya sekali ngeliat kesalahan, ya kerasa gitu Pak. Jadi arahan Pak Haji terus saya ikutin gitu. Jadi pantangan-pantangan. Jadi sayang kita kemari apalagi jauh-jauh gitu kan. Hajat kita lemot gitu. Ntar sama Pak Haji ngomong, Pak Haji gimana ini saya udah sedekah ini sedekah itu, tapi hajat saya lemot. Emang tapi pantangannya masih dijalanin kan gitu. Ya, ibarat ini aja, berobat ke dokter gitu kan. Misalnya penyakitnya apa, asam urat yang tidak boleh dimakan A, B, C, D gitu. Kita masih langgar, tetap nggak asam uratnya, walaupun sudah minum obatnya gitu. Dan kita ini kan kesini bukan cuma minta diaminkan sama anak yatim, bukan cuma minta keberkahan dari sedekah, tapi adalah meminta ilmunya kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Jadi penting banget kita punya adab di dalam berguru gitu. Karena memang pada kenyataannya adab itu lebih tinggi pangkatnya daripada ilmu. Jadi bagaimana caranya kita mahabbah kepada guru, tahu tata caranya bagaimana menyenangkan hati guru, mencari ridhonya, kan begitu. Gitu. Di Islam diajarkan mahabbah kepada guru. Jadi sering juga ada cerita bahwa ada satu santri yang nyantri di seorang kiai yang pekerjaannya hanya melayani gurunya. Pekerjaannya melayani, jadi pelayannya justru malah karena sibuknya melayani sang guru, dia sampai sibuk tidak bisa belajar. Tetapi ketika keluar dari pesantren, alhamdulillah yang saya lihat tuh, kalau ada santri yang seperti itu, pasti keluar jadi kiai, pasti keluar tuh muridnya banyak, pasti keluar jadi pesantren, dia punya pesantren. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. Jadi ibu bapak mahabbah kepada guru itu luar biasa, gitu. Karena memang kita di Islam diajarkan adab, tata cara kita menghargai guru kita bagaimana, kan gitu. Bila mana ada larangan-larangan guru kita yang kita langgar, bagaimana hajat kita mau terkabul? Atau kita sulit menghargai yang memberi ilmu, kan begitu. Jadi terkadang ini sudah diajarkan, itu sudah diajarkan, ini pantangannya tetap dilanggar, kan gitu. Di tahajudnya iya tahajud, kemudian berdoanya iya berdoa, sedekahnya iya sedekah, tapi pantangannya seperti ilmu 18-nya juga masih tetap dijalanin. Kemudian apa yang Pak Haji jangan gini ya kita masih langgar gitu. Nah itu yang membuat hajatnya lemot gitu. Nah kalau kita mau cepat bagaimana nih kita nih gitu. Jadi kita juga di dalam belajar harus cerdas, harus buka pemikiran kita, hati kita untuk menerima ilmu gitu. Kalau hati kita tertutup menjalankan apa aja yang kita mau, ya gimana mau terkabul hajatnya, kan gitu. Bila mana Pak Haji sudah menyabdakan jangan ini ya, jangan ya, udah deh jangan deh. Kalau kita mau sedekah, tulis aja deh di situ, gitu. Kalau saya dulu kan, kenapa dulu saya sedekah cikis, sedekah susu, itu juga sabdanya beliau. Dan mungkin saat itu yatimnya belum seperti sekarang, tamunya belum seperti sekarang, gitu. Mungkin ada alasan-alasan beliau yang kita tidak tahu. Karena saya juga dulu kalau dilarang nih, Pak Haji kenapa ngelarang ya? Tapi kalau dilarang, saya pasti tidak lakukan. Dan memang jawabannya tidak saat itu, gitu. Jawabannya nanti kita ngerti, oh pantas Pak Haji ngelarang A, oh ternyata ini loh akibatnya kalau melanggar larangan gitu. Jadi memang ada beberapa hal sabdanya beliau yang kadang sekarang belum kita terpikirkan apa sebabnya gitu. Kayak dulu misalnya ketika saya mau jual tanah saya, jual aset saya, beliau bilang jangan dijual, beli lagi, kan itu nggak masuk akal. Tapi itu benar-benar terjadi gitu. Dan alhamdulillah bukan satu gitu. Beli lagi dan beli lagi gitu. Jadi milik semua. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu emang masih inget gak sih sabda saya yang paling manjur? ML setiap hari. Udah dipraktekin belum?
Kenapa? Coba cerita. Sabda saya yang paling manjur, super manjur sabdanya. ML setiap hari. Jadi kalau bapak dan ibu lihat istrinya bosan, cari foto artis taruh di mukanya istri kita. Dibuat topeng ya, Pak Haji. Jadi kalau bosan sama Roni pakai topeng, Pak Haji. Iya. Beneran nih? Iya. Pakai topeng, Pak. Kalau yang laki jangan pakai topengnya Mr. Bean ya. Soalnya ntar jadi kitanya lemot. Carilah topengnya kameramen gitu lah. Jadi sabda saya yang paling manjur itu ML setiap hari. Lanjut. 3 kali. Sesering mungkin sampai redes. Lebih sering lebih baik ibu, mangga silakan ditawarin suaminya, diservis dengan baik. Jangan lupa sebelum nawarin mandi dulu, dandan dulu, pakai parfum yang wangi, pakai perhiasan, pakai baju yang bagus, yang pantas. Jangan ketika nawarin suami abis nyayur asem. Ini nawarin suami nenen, pentilnya belum dibersihin. Habis nenen suaminya masuk UGD. Ada tamu saya tuh, aduh, hobinya pakai baju hitam loh, aduh. Kan suaminya lapor ke saya, Pak Haji, tolong dong kasih tahu istri saya, katanya. Aduh. Jadi pentilnya dibersihin dulu, Bu, baru dinenenin suaminya. Hah? Bekas apaan? Jadi jangan keringetan. Jangan keringetan, kasihan. Suaminya ilpil, iya nggak Pak? Kayaknya pengen nyari ya wangi-wangi tuh kameramen ketawa terus tuh. Pengalaman kameramen. Jadi nawarin ada etikanya Bu. Bagaimana caranya supaya suami mau? Ini mah nawarin tapi berharap suami nggak mau. Ya nggak? Ayo Pak mau nggak Pak? Kalau nggak mau ya udah gitu. Iya. Belum jawab suaminya. Kalau nggak mau ya udah. Ya Allah belum jawab suami. Nunggu dulu lah. Belum suaminya jawab, istri udah ngomong gitu. Ya udah kalau nggak mau gitu. Nah jadi kan. Ini nenenin istrinya masih pakai celana jeans. Janganlah masih pakai celana panjang. Aduh. Kalau nenenin BH-nya dibuka, ini BH-nya nggak dibuka. Akhirnya matanya suaminya kepencet-pencet adalah. Kok Pak Haji tahu? Aduh. Iya, nenenin istrinya masih pakai celana jeans. Aduh, janganlah. Nenenin BH-nya dibuka, ini nggak dibuka, masih dikancingin. Akhirnya suaminya sampai penyok-penyok. Lanjut. Karena saya pernah punya pengalaman tuh gitu. Ada tamu datang ke saya minta resep. Saya bilang ya udah saya kasih resep yang paling mudah dan enak. ML. Suaminya datang ke saya. Mau gimana saya mau ML sama dia, nawarinnya juga belum mandi. Nawarinnya gimana coba? Pak mau nggak nih Pak, mumpung saya belum mandi. Mumpung belum mandi. Iya, akhirnya ML-nya di ember. Aduh, ML di ember. Bisa kebayang dong ML di ember. Jadi ibu-ibu tuh kebanyakan Pak Haji kalau melayani suaminya nggak mau mandi 2 kali. Itu benar gak sih? Males mandi lagi. Tunjuk tangan. Ya, yang tunjuk tangan saya kasih 10M. Ya, nggak apa-apa dah, gue korban 10M dah. Ya elah, ML nggak mau mandi deh. Jadi maunya habis ML udah mandi, nggak usah mandi lagi gitu, cuma sekali. Tapi kan suaminya gamut Bu. Gimana mau bangun? Walaupun udah dicentongin tetap nggak bangun-bangun. Kan begitu. Jadi yang salah bukan centongnya ya. Yang salah siapa? Makanya bener banget tuh kata Pak Haji, harus mantes-mantesin. Ya ketika nawarin suami mantes-mantesin lah gitu. Pakai bedak lah walaupun bedak talak ya kan. Ada harum-harumnya gitu. Ini malah pakai bedaknya bedak
Doris. Tau gak bedak Doris? Hah? Yang buat guguk. Ada bedak guguk, namanya mereknya Doris. Bedak guguk. Ya kan, gue punya guguk herder di bawah 7 ekor. Pakai bedak Doris. Makanya saya bilang, gimana? Bapak nggak ngaceng? Boro-boro Pak Haji ini pakai bedak Doris. Lanjut, Mas. Ayo, Pak. Jadi kita tuh istri nawarin suami, tapi berharap suaminya nggak mau gitu. Nawarinnya spek doang gitu. Kali aja spek juga terkabul katanya. Bahkan boleh, ada juga yang nanya gini, Bu, boleh nggak Bu ML-nya dimasukin doang terus udahan? Iya, ML cuma dimasukin doang. Emang ada Bu gitu? Jangan. Diayun. Neng. Hah? Assalamualaikum doang. Pret. Jangan. Dinikmatin, dijalanin sambil bersyukur gitu. Waduh, si ibu ini banyak pengalaman ibu-ibu ya. Jadi ada triknya juga supaya suami tahan lama. Ada triknya, ada caranya. Iya kan Pak? Bener gak? Setuju gak? Ya tadi kan dipersiapkan dengan baik, penampilannya baik kan begitu. Suami juga gak gatel lihat muka kita. Jadi gak usah pakai topeng artis gitu. Apalagi kalau suaminya udah berduit Pak. Ya udah ganteng aja laki kita udah. Gitu kan. Makanya istrinya harus mau tuh dandan dulu buat suami. Ini enggak katanya, Mama kalau mau kondangan cantik banget, giliran ngelayanin aku pucet. Termasuk beliau dulu suka protes. Bener gak? Coba ngomong. Tebak tangan dong. Iya. Bisa gak ibu-ibu dipraktekin tadi pengalamannya Bu Roni? Bisa ya? Kapan mau praktekin? Besok. Malam ini aja. Hah? Latihan. Ini mumpung ada bapak-bapak nih, banyak testimoninya, latihan. Bapak-bapak testimoni. Jadi bapak ibu-ibu, jadi kalau mau nenenin suami, pentilnya dibersihin dulu. Mungkin ibu capek, mungkin ibu karena tadi habis masak atau apa gitu. Terus kalau mau mentilin suami, BH-nya dibuka. Jangan BH-nya masih dikancing. Kenapa? Pipinya suami pada penyok. Tepuk tangan dong. Ini Pak Haji acaranya ngebahas apa sih? Bukannya pencerahan, kok membahas seputar nenen. Iya, soalnya memang agak ngomongnya guyon Bu, tapi itu yang bikin kita terkabul. Bu Roni buktinya kan awalnya 15 juta penghasilannya per hari. Sekarang alhamdulillah udah 600 juta per hari. Ketimbang nenen doang dibuka apa BH-nya sebentar kan 600 juta. Kasian kan pipi suami jadi penyok-penyok. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk suami kita tercinta. Lanjut. Kita ngebahas nenen dulu ya. 2 menit aja nenen. Iya, mumpung Bu, bini gue nonton. Kita pengen cepat terkabul gitu, ikutin arahan Pak Haji gitu. Masalahnya kalau suami kalau mau berhubungan intim, kalau ada yang baunya kurang sedap pasti nggak bakalan bangun Bu. Iya, iya kan? Gimana bos? Gimana? Mumpung bini gue nonton nih, ngebahas. Ayo bos, bini gue senyum-senyum nih, dia ngirimin. Iya, kalau kita mau berhubungan intim tuh, kalau ada yang rasanya kurang enak baunya, pasti suami itu nggak bakalan gairah, nggak bakalan bangun. Padahal udah dikeplak centang. Jadi usahain kalau kita mau nawarin suami itu kita rapi, jangan mau kondangan doang, jangan baju bolong
pinggang, bolong di depan. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Bahkan ada yang bilang masih bau ompol bocah katanya. Bagaimana suami mau nafsu, ya kan Pak? Iya, harus dipersiapkan Bu. Gitu. Bini gue senyum-senyum tuh bini gue. Apalagi hajat kita gede nih kan, pengen tajir melintir gitu. Usahakan, gitu. Bagi yang nggak punya suami, ya berdoa supaya cepat punya suami. Alah gue sediain bandot. Oh iya. Udah ada bandot di bawah. Kalau yang nggak punya istri, ya berdoa supaya cepat punya istri kan gitu. Pasti itu. Kita yakin. Makanya Pak Haji bilang ntar utang lu lunas sama kawanan juga gitu. Makanya kita semangat Bu. Soalnya ilmunya enak. Ilmunya enak, hasilnya nikmat, sama. Jadi rezekinya banyak. Kepuasannya juga beda Bu. Kepuasannya beda ya. Iya. Jadi aturan 1 kali bisa kuat 3 kali kan gitu. Ini baru sampai tuh assalamualaikum. Yang dicium ibu ompol gimana? Iya. Pas dicium istrinya bau ompol, gubrak. Tepuk tangan dulu dong. Bini gue senyum-senyum tuh Bos. Bini gue nonton senyum-senyum. Terus lanjut Bos. Ya usahakan ya. Jadi kita pengen cepat terkabul tuh, enak itu resepnya. Jadi kadang nih kita nih perempuan suka nyalahinnya suami terus. Alah bapak baru masuk assalamualaikum udahan. Ya istrinya nggak bawa gairah gimana bapaknya mau bertahan lama ya? Bener nggak? Tepuk tangan dong. Jadi Bu tenang aja. Surga itu, kunci surga itu ada pada suami. Gitu. Maka ketika beliau bahagia kita dapat tuh kunci surganya. Tapi jangan lupa para suami, berkahnya suami ada pada istri. Makanya di RDAY kalau berobat harus berdua, karena supaya klop nih, gitu. Satu sama lain tidak saling menyalahkan. Ini gimana mau terkabul? Satu sama lain menyalahkan terus. Kalau ibu sih nggak nawar-nawarin, ya bapak nggak bangun-bangun. Sekalinya ditawarin cuma assalamualaikum doang beres, ngotor-ngotorin doang gitu. jadi gimana caranya nih kita hubungan suami istrinya diperbaiki kualitasnya gitu. Bukan cuma ke ibu tapi ke bapak juga. Bukan cuma bapaknya aja yang harus minum obat kuat, ibunya juga minum sari rapet ya. Di sini ada Ibu Sari, Ibu Jamu. Nah itu tuh ahlinya ta. Ibu kalau mau tanya soal jamu sok tanya ke beliau ahlinya. Ya Bu, ada kan Bu? Ayo Pak. Itu gimana? Ayo dong Bos. Gimana testimoninya gimana? Testimoninya ML dong Bos. ML. Mumpung bini gue nonton tuh Bos. Mumpung bini gue nonton. Testimoni ML Bos. Oh iya. Gimana? Coba ulangin di mana Tan? Gimana cara Ibu Haji ngajak Pak Haji? Ngajak Pak Haji. ML. Ya, gampang beliau mah Bu, tinggal dideketin. Iya. Kitanya harum, wangi gitu kan. Udah tinggal diselentotin aja nggak usah ngomong. Iya kan? Nggak usah repot. Udah dia bangun kesenggol doang bangun. Iya. Tepuk tangan dong. Iya dong. Masa mau kondangan doang dandannya apa ya? Harus dong. Masa punya duit bisa buat beli baju kondangan, buat beli baju haram nggak bisa. Harus lah itu, bener nggak Pak? Betul. Gitu. Coba tentang bicara ML ke pasangannya. Siapa yang mau nanya? Satu pertanyaan 100 juta. Ada nggak? Satu pertanyaan 100 juta. Tentang Pak Roni ke Bu Roni. Gimana dia? Gimana cara Bu Haji memuaskan Pak Haji?
Caranya gampang, Mbak. Nanti Mbak tambah ngebet ini. Gak apa-apa. Udah kesiapin bandot. Oh, udah. Udah. Bandot double bandot. Soalnya saya khawatir Mbak deket-deket sama kuda kan. Saya bercanda. Bercanda, maaf. Jadi bagaimana saya menawarkan ke pasangan saya, ya beliau karena sudah satu ilmu, satu guru, kitanya juga nggak usah repot gitu. Jadi cuma ngedip-ngedip dong udah paham mau nih gitu kan. Jadi beliau itu sudah membaca perilaku saya, mana tuh yang lagi mau nawarin gitu. Gitu. Kalau dulu kan hubungan intim saya berdasarkan nafsunya saya. Ketika saya nggak mood, ketika saya nggak nafsu, saya nggak nawarin. Jadi hubungan intimnya cuma karena keinginan, bukan karena Allah Ta'ala. Harusnya karena Allah kan? Ya. Gitu. Jadi ketika Pak Haji menyarankan, udah pokoknya ketika lu tawarin laki lu, utang lu lunas, saya semakin ini nih semangat nih. Jadi walaupun saya belum mudeng ilmunya, tetap aja saya tawarin biar lunas. Nggak apa-apa di awal-awal begitu. Gitu. Nah lama-lama kan beliau komplain juga kalau saya nawarinnya masih bau keringat, kemudian dari toko masih kotor-kotor bajunya. Ya mama kan punya baju yang bagus, kenapa mau dipakainya kondangan doang? Mama kan punya bedak, kenapa dipakai mau kondangan doang? Mau keluar baru sibuk dandan. Ayo dong pakai gitu di depan saya, biar saya juga semangat. Jadi saya juga berguru ke beliau. Gitu, belajar dengan beliau gitu. Beliau tuh maunya apa sih gitu. Tapi yang tadinya pembicaraan itu tabu dibicarakan, males kita bahas, kita jadi bahas karena kan mau terkabul hajatnya. Jadi motivasi tetap hajat terkabul memang di awal seperti itu. Kalau sekarang gimana Pak? Tepuk tangan dong. Burungnya